Di tengah lantunan talbiyah dan langkah tawaf yang khusyuk di Masjidil Haram, dunia tiba-tiba bergetar. Sabtu malam 28 Februari 2026, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran mengubah peta politik Timur Tengah dalam hitungan jam. Keesokan harinya, televisi pemerintah Iran mengkonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Di Indonesia, dampaknya terasa bukan lewat ledakan, melainkan lewat penundaan. Sekitar 58.000 jemaah umroh asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Ruang udara di sejumlah negara transit ditutup, tiket ditangguhkan, jadwal pulang berubah menjadi tanda tanya. Dalam pusaran geopolitik global, para peziarah ini mendadak menjadi penumpang sejarah yang tak memilih rute konflik. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsa, menyatakan lebih dari 58.000 jemaah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Hingga awal Maret, belum ada kepastian pemulangan bagi sebagian jemaah yang terdampak penutupan jalur udara transit. Masalah utama bukan pada Arab Saudi sebagai tujuan ibadah, melainkan pada jalur penghubungnya. Banyak penerbangan menggunakan sistem transit melalui Qatar, Singapura, atau kawasan Timur Tengah lain yang kini terdampak pembatasan ruang udara. Opsi yang tengah dibahas pemerintah mencakup pengalihan rute, penjadwalan ulang, hingga perubahan maskapai. Sejumlah jemaah dari Sulawesi Selatan yang semula terbang melalui Qatar mengalami pengalihan maskapai dari Qatar Airways ke Saudi Arabian Airlines. Namun berbeda dengan penerbangan transit, penerbangan langsung atau direct flight dari Indonesia ke Jeddah relatif masih berjalan normal. Data dari PT Angkasa Pura Indonesia, cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menunjukkan pada 1 Maret 2026, penerbangan Lion Air dari Jeddah mendarat di Makassar dengan 386 penumpang tanpa gangguan. Otoritas bandara menyatakan hingga kini belum ada pembatalan rute langsung. Di sisi lain, 358 jemaah asal Sulawesi Selatan masih menjalankan ibadah dan belum memasuki jadwal kepulangan. Secara umum, situasi keamanan di Mekah dan Madinah dilaporkan kondusif. Jemaah tetap dapat beribadah tanpa gangguan keamanan atau krisis logistik. Namun, stabilitas fisik tak selalu sejalan dengan stabilitas psikologis. Cerita salah satu jemaah, Jelita Wiyandini, memberi wajah pada angka statistik itu. Ia seharusnya pulang 28 Februari menggunakan Etihad Airways, transit Abu Dhabi. Saat hendak check-in, ia mendapati status penerbangannya suspek. Maskapai menyatakan pembatalan karena force majeure, kategori keadaan luar biasa seperti perang yang membebaskan maskapai dari kewajiban kompensasi. Jelita bersama ibu dan bibinya yang berusia di atas 60 tahun terpaksa mencari hotel 4 km dari bandara dengan biaya pribadi. Tiket baru pun dibeli sendiri. Di musola bandara, ia bertemu ibu dan anak yang memilih bertahan karena takut keluar. Baru pertama kali keluar negeri. Ada pula jemaah pria yang demam dan kehabisan dana setelah memperpanjang penginapan. Ini bukan lagi sekedar isu rute udara, melainkan soal daya tahan finansial dan perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Jelita mengaku telah mencoba menghubungi KJRI Jeddah, namun respon yang diterima dinilai normatif.
Secara formal, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk 3 tim pengawasan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji Jeddah untuk mendata serta memantau jemaah. Koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPU dan otoritas penerbangan juga dilakukan. Namun, krisis bukan hanya soal administrasi. Ia soal kecepatan respon dan kejelasan komunikasi. Dalam situasi darurat global, publik tak hanya menuntut prosedur, mereka menuntut kepastian. Konflik Amerika-Israel versus Iran telah menjadi badai geopolitik. Tapi bagi 58.000 jemaah Indonesia, badai itu menjelma dalam bentuk notifikasi aplikasi maskapai, antrian panjang di counter check-in, dan biaya hotel yang terus bertambah. Perang di Timur Tengah selalu terasa jauh, hingga ia menyentuh urusan domestik. Krisis ini menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia, koordinasi antar kementerian, dan efektivitas perlindungan warga negara di luar negeri. Di tengah dinamika politik nasional, isu ini berpotensi berkembang menjadi perdebatan publik. Apakah negara cukup hadir? Apakah sistem perlindungan jemaah umroh yang jumlahnya mencapai ratusan ribu per tahun sudah dirancang untuk skenario krisis global? Ironisnya, di saat geopolitik dunia diguncang oleh misil dan drone, stabilitas politik dalam negeri justru diuji oleh tiket pesawat dan kamar hotel. Perang adalah permainan para pemimpin, tapi dampaknya selalu jatuh pada rakyat biasa. Para jemaah umroh ini bukan aktor politik, bukan analis militer. Mereka hanya ingin menunaikan ibadah dan pulang dengan selamat. Konflik Amerika-Israel versus Iran mungkin ditulis dalam buku sejarah sebagai bab tentang perubahan kekuatan global. Namun, bagi Indonesia bab itu juga akan dikenang sebagai momen ketika 58.000 warganya menunggu pesawat, menunggu kepastian, dan menunggu negara. Dalam setiap krisis internasional, ada satu pertanyaan sederhana yang selalu kembali. Seberapa cepat negara berdiri di sisi warganya? Dan untuk 58.000 jemaah di Tanah Suci, jawaban itu bukan soal retorika, melainkan soal waktu.